Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-mayamin al-muntajabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan pada pelajaran berikutnya berkenaan dengan tadi malam pertanyaan disampaikan Ustaz Saiful, yaitu apa bedanya di itlaq atau dengan kemutlakan kita mengambil sebuah objek itu mutlak tanpa qaid, sementara kalau muqayyad di saat ada qaidnya maka berubah, tidak sama dengan apa yang dihukumi di mutlak. Tapi pada pembahasan sifat, ya, ketika sebuah objek dibatasi, diikat dengan sifat tertentu, kita katakan dia berlaku dan juga berlaku sifat-sifat lain. Artinya tidak ada mafhum, sepertinya bertentangan antara dua pembahasan ini. Saya coba untuk cek di halaqah salisa. Sayang saya tidak dapatkan atau saya belum ada di rumah halaqah saniyah, mungkin perlu dicari lagi. Bukunya tidak ketemu yang halaqah saniyah, yang ada di halaqah salisa. Di halaqah salisa, tetapi beliau sebagiannya mengembalikan kepada pembahasan di halaqah saniyah. Tetapi pada halaqah salisa memang beliau sebutkan adanya perbedaan pandangan untuk sifat tersebut, apakah bisa secara mutlak memiliki mafhum atau tidak memiliki mafhum secara mutlak, ataukah tafsil, yakni mabain, yakni dia punya mafhum dalam juz'iyah, artinya tidak semuanya punya mafhum tapi masih memungkinkan untuk punya mafhum, dan pembahasannya juga dikembalikan apakah ketika ada qaid seperti pada sifat yang juga ada qaid pada tidak adanya kemutlakan itu, ya, apakah hukumnya adalah tabi'iyul hukum, secara kulli daripada hukum itu, secara tabiat hukum itu memang kemudian diikat sehingga akan dinegasikan ketika tidak ada syarat tersebut, tidak ada sifat tersebut, tidak ada sifat itu, ataukah sifat itu hanya mengikat syakhsul hukum, bukan hukum secara keseluruhan. Disitulah ada perdebatan dan bagaimana kita bisa membedakan apakah yang diikat itu adalah tabiatul hukum atau hanya syakhsul hukum. Ataukah, jadi kalau kita gambarkan seperti kata akrim misalnya dalam contoh yang sama, hormati, menghormati itu tentu ada yang disebut dengan tabiatul hukm, yaitu penghormatan yang lawannya adalah tidak adanya penghormatan. Misalnya katakan ya dibiarkan begitu saja dan seterusnya. Ataukah penghormatan itu dia punya beberapa afrad, punya beberapa ashkhas, punya beberapa masadiq, sehingga ketika satu bentuk penghormatan dinafikan, maka belum tentu semua penghormatan itu dinafikan. Yang saya pahami kira-kira bahwa dalam sebuah perintah seperti penghormatan itu ada kalanya hukumnya adalah pada tabiatul hukum atau itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Memang tidak terlalu jelas pasti. Jadi insya Allah di sana nanti mungkin kita perlu lebih kaji lebih mendalam. Tapi kalau memang ini jadi catatan, ya sementara jadi catatan aja bahwa
bagaimana kita bisa untuk membedakan antara yang mutlak dengan yang sifat itu, muqayyad mutlak dan adanya sifat itu sehingga di sifat tidak ada mafhum. Penjelasannya adalah pada sifat itu yang dinafikan adalah syakhsul hukum, bukan tabiatul hukum. Tapi bagaimana membedakan tabiatul hukum atau syakhsul hukum itu biarkan nanti insya Allah pada waktunya. Pada kita membahas mungkin halaqah saniyah. Kemudian pembahasan berikutnya adalah di halaman 126 saya sudah berpindah kepada apa yang disebut dengan hujjatul zuhur. Ini tetap juga masih dalam pembahasan dalil syar'i lafzi. Ingat pada pembagian sebelumnya yaitu pada halaman 84 ya, tema besarnya adalah ad-dalilus syar'i. Dalil syar'i. Dalil syar'i itu adalah bagian daripada pembahasan al-adillah al-muhrizah. Adillah muhrizah itu adalah bagian daripada sandaran seorang faqih ketika akan menghasilkan sebuah hukum. Ya, ini perlu supaya tidak kehilangan. Jadi saya mute ya. Untuk jadiin host sana tak ini mungkin. Oke, tidak apa-apa. Ya, jadi ketika kita bahas di awal bahwa seorang faqih kadang dia perlu untuk menentukan hukum sehingga produknya adalah produk hukum sesuai dengan dalil yang ada dalam Al-Quran atau Sunnah, itu disebut dalilnya dengan adillah muhrizah. Tetapi ada yang tidak menentukan hukum tapi menentukan sikap praktis yang bersandar kepada usul amaliyah. Jadi adillah muhrizah adalah membedakan dengan usul amaliyah. Kemudian adillah muhrizah itu sendiri ada yang sampai kepada al-qata', ada yang tidak sampai kepada al-qata' dengan sendirinya. Adillah muhrizah ada yang tidak sampai kepada al-qata' tetapi dhanni, tetapi diangkat oleh syariat sebagai juga seperti qat'i. Kemudian adillah muhrizah juga dibagi menjadi dua. Ada dalil lafzi atau dalil syar'i lafzi, ada juga kemudian dalil akli ya. Pembahasan kita pada dalil syar'i lafzi. Pada pembahasan dalil syar'i lafzi itu karena menggunakan lafaz, maka ada di situ pembahasan tentang dalalah, yakni bahwa lafaz itu bagaimana menunjukkan kepada maknanya. Kemudian di antara pembahasan lafaz menunjukkan kepada maknanya itu kita bagi bahwa ada makna ismi dan ada makna harfi. Kemudian di antara makna ismi dan makna harfi itu kita juga membahas selain kepada kata yang sendirian yang berupa katakan isim atau mufrad lawannya jumlah ya, maka ada juga yang jumlah. Maka yang jumlah itu diperlukan pembahasan di situ adanya hay'ah yang punya makna harfi juga. Ada jumlah tamah, jumlah naqisah, kemudian jumlah khabariyah dan jumlah insya'iyah. Kemudian di situ juga ada pembahasan tentang sighatul amar karena di situ ada hay'ahnya, hay'ah sighatul amar. Kemudian juga ada pembahasan itlaq, fi'lun nahi dan adawatus syar'. Pembahasan yang lain yang juga masih dalam dalil syar'i lafzi yang juga berhubungan dengan lafaz adalah ketika lafaz itu tidak punya satu makna. Dalam istilah usul,
ketika lafadz itu punya satu makna, ya baik dalam tasawuri ataupun dalam tasdiqinya punya satu makna, itu disebut dengan nas. Jadi nas punya istilah khusus dan punya istilah umum. Nas dengan makna umum itu ya teks. Artinya semua apa yang ada dalam ayat ataupun hadis, bahkan lebih umum lagi teks, ya teks apa saja. Teks pidato misalnya, teks pidato seseorang, itu semua disebut nas dalam bahasa Arab. Nasul khutbah dan seterusnya. Nusus. Nas dan nusus. Itu makna umum secara bahasa. Tapi nas punya makna khusus dalam usul adalah dikatakan kepada lafadz yang hanya punya satu makna dan tidak digunakan untuk makna yang lain. Sehingga maknanya adalah jelas dan tidak digunakan untuk makna lain. Yang dalam mantik biasa disebut dengan mukhtas. Dia hanya punya satu makna. Apakah memang ada dalam bahasa Arab sebuah kata yang punya satu makna? Mungkin pembahasannya tersendiri. Artinya dia tidak bisa digunakan hakikoh dan majaz. Dia tidak bisa digunakan untuk juga mangkul, ya, tidak juga digunakan murtajal, tidak juga digunakan untuk mustarak, ya. Tapi hanya mukhtas saja, hanya satu makna saja. Kemungkinan tidak ada, bisa jadi tidak ada. Karena hampir setiap kata itu pasti ada makna lain, entah makna lainnya karena mangkul, karena murtajal, karena misalnya hakikah, majaz, itu digunakan untuk makna yang lain. Tapi ada sebuah kata yang, atau umumnya sebuah kata dalam bahasa Arab itu adalah bisa digunakan untuk makna lain. Artinya dia punya beberapa makna. Baik memang dari awal punya beberapa makna, memang dalam bahasa itu disebut dengan katakan mustarak maknawi atau mustarak lafzi. Kemudian bisa saja dalam makna awalnya secara tasawuri adalah punya satu makna, tapi mungkin dalam tasdiqinya digunakan untuk makna lain. Artinya beda dalam alamul subut dengan alamul isbat. Artinya memang pada awal makna bahasa wad'i lughawi itu digunakan satu makna, tapi orang sering juga menggunakan punya keinginan dalam alam keinginan tasdiqinya kemudian digunakan untuk makna yang lain, ya. Atau memang dia punya beberapa makna tetapi salah satu daripada makna itu adalah makna yang lebih kuat. Maka kemudian umumnya manusia kita ketika mendengar sebuah kata dan yang lebih kuat itulah yang kemudian kita inginkan. Begitu juga si mutakallim menginginkan makna yang lebih kuat di antara makna-makna yang lain. Sehingga kita juga menghukumi si mutakallim itu menginginkan dari kata yang dia gunakan itu untuk makna yang lebih kuat, bukan makna yang lemah. Itu yang disebut dengan kemudian hujjiyatul zuhur. Jadi kehujahan apa yang dipahami oleh setiap orang menjadi maknanya, karena itulah makna yang paling kuat. Bagaimana kita bisa menentukan bahwa itulah makna yang paling kuat? Adalah yang lebih cepat daripada yang lain untuk hadir di benak kita. Mungkin di sebagian kata itu adalah kecepatannya berbeda. Ada yang memang setiap orang mendengarnya yang lebih cepat adalah pada makna tertentu. Itulah makna yang lebih kuat. Itulah yang disebut dengan zuhur al-urfi. Tapi mungkin juga bahwa dia punya makna-makna lain. Artinya tidak langsung hadir. Perlu mungkin dijelaskan lagi bahwa ini hubungannya dengan katakan bab tertentu loh.
Kalau sudah berhubungan dengan bab tertentu, kemudian berarti punya makna yang lain, bukan yang itu. Dalam setiap bahasa sepertinya ada begitu. Makanya kemudian kalau kita buka kamus ma'ani misalnya, kamus ma'ani itu punya kemudian alternatif beberapa makna dan kemudian dia klasifikasikan bahwa katakan ini digunakan misalnya dalam bahasa ijtimai, bahasa sosial misalnya. Tapi ini digunakan dalam bahasa keilmuan misalnya. Kita misalnya kalau sekarang mendengar kata forensik misalnya dalam bahasa Indonesia, apa yang hadir di benak kita? Mungkin banyak di antara kita langsung hadir di benaknya kata forensik itu adalah sebuah proses penggeledahan dari katakan tubuh manusia di ruang mayat misalnya untuk mengetahui organ-organ tertentu yang mungkin karena terjadinya pembunuhan, entah dipukul, entah ditusuk, atau kecelakaan, dan yang lain. Itu yang kita pahami mungkin daripada kata forensik. Nah, sekarang enggak lagi sudah. Forensik tidak dipakai itu saja, tapi forensik juga digunakan untuk menggeledah komputer, untuk menggeledah data yang ada dalam sebuah PC, itu juga disebut dengan forensik. Jadi mungkin kata forensik itu kalau hanya begitu saja, orang akan memahaminya adalah mungkin yang dibedah tubuh seseorang. Tapi ketika dijelaskan atau ada penjelasan lain, maka baru muncul. Nah, itu namanya lebih cepat hadirnya di kepala kita. Makna yang pertama tadi, ketika tanpa apa-apapun orang mendengar kata forensik langsung kemudian hadir itu. Dan begitu juga yang lain. Kata-kata yang lain adalah demikian. Mungkin saja orang akan berubah masanya, misalnya karena kata itu sering digunakan, sudah berkembang, bisa saja kemudian berubah. Ya, banyak hal yang mungkin dulu zaman kita masih katakan anak-anak, masih kecil, tidak pernah digunakan kata itu karena memang belum ada misalnya komputer, belum ada dunia gadget, katakan selfie aja itu kata yang baru, dulu tidak pernah kita menggunakan kata selfie misalnya, tapi sekarang sudah menjadi hal yang biasa. Dan maknanya juga sudah jelas bagi setiap kita apa itu selfie saat ini. Tapi saat itu mungkin walaupun saat itu sudah ada namanya katakan kamera bisa otomatis ngambil foto kita dengan detik, dengan menit misalnya diatur programnya. Tapi saat itu mungkin tidak dikenal nama selfie itu. Iya, kira-kira begitu ya apa yang disebut dengan hujiyatul zuhur. Jadi pembahasan ini sangat penting karena dia pegang kunci. Kalau hujiyatul zuhur itu tidak bisa untuk kita buktikan bahwa memang betul dalam artian zuhur itu adalah hujjah, sehingga kita katakan bahwa bisa saja apa yang memang diinginkan oleh syariat sesuatu yang memang bukan apa yang biasa dipahami oleh manusia. Tuhan punya katakan hitungan lain, Tuhan punya cara lain untuk berbicara. Tidak harus kita maknai dengan zuhur. Keinginan Tuhan mungkin yang lain. Maka tidak bisa berjalan itu istinbat. Atau mungkin sempit. Dan itu yang salah satu yang menjadi kendala di kalangan akhbari. Akhbariin itu menolak katakan zuhur Quran. Karena Al-Quran itu diturunkan untuk para maksumin. La ya'riful Qur'ana illa man khutiba bih. Kurang lebih begitu hadisnya dalam hadis yang diriwayatkan. Mungkin para imam, Imam Shadiq atau Imam Bagir, bahwa ya, tidak ada yang bisa paham Al-Quran itu kecuali orang yang memang diajak bicara oleh Quran. Diajak bicara oleh Quran siapa? Pada tingkat pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tingkat keduanya siapa? Yaitu para imam maksum yang mengganti posisi Rasulullah, melanjutkan posisi Rasulullah. Jadi ketika kemudian sebuah ayat itu mau kita maknai, maka maknanya harus kembali kepada hadis.
Harus kembali kepada apa yang memang disebutkan oleh Nabi, begitulah maknanya. Atau kembali kepada hadis para imam. Kita tidak berhak untuk memaknai. Kita hanya bisa mengikuti hadis yang memaknai. Itulah makanya ada tafsir bil ma'tsur. Dan tafsir bil ma'tsur itu artinya adalah menempatkan makna Nabi dan para imam adalah sebagai makna yang pertama dan yang lainnya mungkin di bawahnya, itu secara umum. Tapi seperti akhbari khususnya berkenaan dengan katakan hal-hal yang berhubungan dengan fikih, mereka tidak menerima pemahaman lain. Ini hampir sama akhbari itu dengan Wahabi yang kembali kepada salaf. Bagaimana salaf memaknai ayat itu? Bagaimana salaf memaknai hadis Nabi itu? Begitu juga akhbari akan kembali kepada para imam ahlul bait bagaimana memaknainya, bagaimana Imam Shadiq dan Imam Baqir. Kalau tidak ada, disitulah akan ada sempit, susah sekali untuk kemudian bisa lewat daripada atau menyelesaikan problem itu. Sementara kalau kita terima bahwa pemahaman itu tidak harus disebutkan oleh para imam maksum, tapi bisa untuk yang lain, ya. Hadis la ya'riful Qur'ana illa man khutiba bihi itu bisa diterjemahkan dengan maksud-maksud yang lain. Begitu juga la yamassuhu illal mutahharun, juga maknanya tidak harus sempit bahwa yang lain para maksum, selain para maksum betul-betul tidak bisa menyentuh Al-Qur'an, artinya tidak paham Quran sama sekali, ya. Nah, terus Quran oleh yang lain gimana? Ya udah untuk dibaca saja dan dapat pahala dan seterusnya. Tapi selain maksumin tidak berhak untuk kemudian memahami Al-Quran dengan pandangan seperti itu, maka hujiyatul zuhur tidak akan bisa didapat kecuali zuhurul imam, ya, zuhurul maksumin, maka akan tertutup pintu ijtihad, pintu istinbat. Tapi ulama usuli, makanya disebut usuliyun, sebagai lawan daripada akhbariyun, yaitu memahami bahwa zuhur itu hujjah. Salah satu dasarnya apa? Dasarnya adalah kembali kepada apa yang dipahami oleh para sahabat saat itu. Para sahabat imam, sahabat Nabi dan sahabat imam, ketika mereka katakan kembali kepada ayat-ayat Quran, kembali kepada hadis-hadis Nabi misalnya, kembali dengan menjelaskan kata-kata yang digunakan di dalam ayat ataupun riwayat, imam tidak menegurnya, imam tidak kemudian menolaknya untuk mengatakan bahwa kalian tidak berhak untuk memaknai itu misalnya. Ya, maka itu menjadi adalah sesuatu yang kemudian diterima sebagai sebuah pemahaman, ya, zuhur, dan itu yang kemudian menjadi sesuatu yang turun-temurun dari sejak katakan zaman Nabi Imam Ali dan terus ke bawah, itu kemudian menjadi sebuah sunnah, menjadi sebuah tradisi atau menjadi sirah yang itu disebut dengan siratus mutasyari'ah atau sirah daripada para imam, sahabat-sahabat para imam yang ketika tidak ada gantinya, tidak ada alternatifnya, maka itu berarti direlai. Kalau para imam itu menolak itu bahwa tidak boleh ada pemahaman lain, maka berarti imam akan memberikan alternatif. Tapi imam tidak memberikan alternatif. Apa yang tadi disebut bahwa misalnya illa man khutiba bihi itu tidak bisa jadi alternatif. Pemahamannya tentu juga pemahaman yang masih diperdebatkan. Maksudnya tidak paham itu apa? Tidak paham sama sekali atau tidak paham yang 100%, termasuk kepada butun misalnya. Makna batinnya. Karena pemahaman tentu bertingkat. Tuh kan? Terus mereka yang menolak bahwa katakan hadis itu dipahami atau ayat itu dipahami bahwa
zuhur hanya zuhur para imam, itu zuhur juga, apa itu juga nas? Pasti jawabannya itu zuhur juga. Para ulama akhbari yang meyakini dari teks-teks itu, dari ayat Quran la yamassuhu illal mutahharun, dari ayat Quran misalnya mengatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a, misalnya itu dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama akhbari, bahwa Al-Quran menyuruh kita untuk ilm. Selama tidak sampai kepada ilm, maka la takfu, jangan bersikap. Sementara istinbat itu dhon apa ilm? Kebanyakannya dhon. Apalagi memaknai kata itu yakin bahwa memang maknanya begitu. Belum tentu. Yang ada adalah dhon. Sementara di ayat lain, inna dhonna ijtanibu katsiran minadh-dhann. Innadh-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Di ayat yang lain, inna ba'dadh-dhanni ismun. Itu dalil-dalil mereka. Tapi kan ini bisa dibalik, bisa dikembalikan. Anda, wahai akhbari, ketika memahami dan beristinbat bahwa hadis ini, ayat-ayat ini adalah dipahami bahwa tidak ada zuhur yang kemudian hujjah, ya, pemahaman kita tidak hujjah, pemahaman manusia biasa tidak hujjah. Lah, pemahaman Anda tentang ayat-ayat ini itu zuhur apa bukan zuhur? Tetap pemahamannya adalah zuhur. Artinya masih ada pada kemungkinan Anda memaknai bahwa wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, paling tidak Anda harus jawab dari satu pertanyaan ini. Ini ayat berhubungan dengan aqaid, dengan usuluddin, atau berhubungan dengan furu'uddin? Bisa saja ayat ini maksudnya adalah usuluddin. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Karena usuluddin harus yakin. Karena itu tidak boleh taklid. Sementara furu'uddin tidak berlaku misalnya. Kenapa Anda menerapkan ayat ini kepada furu'uddin juga? Sehingga kemudian akan ada hasil seperti itu. Berarti itu adalah juga dhanni. Kalau dhon tidak bisa dijadikan dalil, maka Anda juga gugur dalilnya. Sehingga berarti menolak zuhur itu juga tidak ada dalilnya. Begitu juga ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun, atau inna-dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Itu dalam usuluddin atau dalam furu'uddin dan seterusnya, ya. Itu sepertinya beliau sampaikan nanti pada halaqah berikutnya. Tetapi di sini yang beliau sampaikan hanya dalil bahwa para imam melihat para sahabatnya demikian, ya, kemudian itulah yang menjadi dasar. Bahkan ada hadis-hadis imam yang juga menyebutkan bahwa alainal usul wa alaikum at-tafriq, kurang lebih begitu. Bahwa kami para imam itu bertugas untuk menyampaikan yang global, tapi kalian yang kemudian merinci, mentafsir. Itu artinya bahwa apa yang dipahami oleh selain imam adalah juga hujjah, karena dibutuhkan untuk tafriq, dan tafriq itu tidak mungkin tanpa adanya pemahaman. Hujjiyatul zuhur idza wajahna dalilan syar'iyyan, kalau kita berhadapan dengan sebuah dalil syar'i, falaisal muhimmu an nufassirahu bin nisbati ila madlulihi tasawwuriyil lughawi fahasbu. Maka yang paling penting atau yang penting bukanlah bagaimana kita menafsirkan kata atau dalil tersebut sesuai dengan madlul tasawwuri bahasa saja. Itu penting. Tapi ada yang lebih penting. Artinya
bahwa untuk memahami maknanya itu penting. Tapi ada yang lebih penting. Bal an nufassirahu bin nisbati ila madlulihi tasdiqi. Yaitu kita juga perlu menafsirkan bahwa apa yang ditunjukkannya di tingkat tasdiq, di tingkat penggunaan. Kalau di tasawuri hanya dalam arti bahasa. Oke, bahwa dalam arti bahasa yang digunakan oleh imam dengan kata misalnya darah, ya, darah adalah kata makna darah jelas, setiap orang memahami makna darah. Setiap orang yang mendengarnya ada tasawur dalam benaknya apa maksudnya darah. Tapi bisa jadi bahwa imam ketika mengatakan bahwa darah itu najis dan haram adalah misalnya darah yang muncrat di saat orang menyembelih sapi atau ayam. Tapi darah yang ada di dalam, darah yang ada di daging, yang kebiasaan dari sejak zaman itu, katakan dalam sejarah dan terus sampai sekarang, orang biasa setelah sembelih langsung dibuat, katakan zaman dulu dipotong-potong langsung dibakar tanpa dicuci. Itu artinya apa? Artinya bahwa darah yang ada di daging itu beda dengan darah yang tadi disebut najis dan haram itu. Yang najis dan haram itu darah yang ketika disembelih dikumpulkan, kemudian dipadatkan, dan kemudian dijual, misalnya dimakan. Itu yang disebut darah. Tapi yang ini, yang di dalam sudah bercampur ini, apakah itu maksudnya imam? Bisa jadi tidak. Jadi di dalam tasdiknya, ketika menggunakannya, dipahami oleh para sahabat yang ada saat itu, dan terus kemudian turun-temurun, maka itu yang lebih penting daripada makna tasawur. Makna tasawur mungkin bisa dilihat di kamus selesai. Tapi apakah memang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala misalnya dalam Quran atau nabi atau para imam itu adalah makna lughawi seperti yang ada dalam kamus, ataukah beliau menginginkan lebih sempit atau lebih luas misalnya. Itu yang perlu dibuktikan. Lina'rifa madza arada syari'u bihi, supaya kita tahu apa yang diinginkan oleh syariat dengan kata tersebut. Wa katsiran ma nulahidzu, dan banyak sekali atau sering kali yang kita perhatikan annal lafdha salihun lidalalati salihun lidalalatin lughawiyatin wa urfiyatin muta'addidah. Banyak sekali kita dapatkan bahwa ada lafaz kata yang bisa digunakan secara lughawiyah dan juga secara urfi dengan dalalat muta'addidah, dengan makna yang bermacam-macam, berbeda-beda, beragam. Fakaifa nastati'u an nu'ayyina muradal mutakallima minhu. Maka bagaimana kita bisa mengetahui, mengidentifikasi yang diinginkan oleh mutakallim itu yang mana, yang diinginkan Allah yang mana, yang diinginkan oleh nabi atau imam yang mana. Wa huna nastati'u wa huna nasta'inu bizuhurain. Di sini kita perlu untuk bersandar, yakni berpegang, mengambil bantuan, ya nasta'in, maksudnya untuk bisa menentukan yang mana yang diinginkan itu dengan dua zuhur, dengan dua pemahaman. Ahaduhuma zuhurul lafzi. Yang pertama adalah makna lahiriah dari lafaz, apa yang bisa dipahami oleh setiap orang ketika mendengarnya daripada lafaz tersebut, fi marhalatid dalalatid tasawwuriyah fi ma'nan muayyan, yaitu pada tingkat dalalah tasawwuri, yakni sesuai dengan arti bahasa, dengan makna tertentu. Wa ma'na adh-dhuhur fi hadhihi marhalah
anna hadzal ma'na asra'u insibaqan ila tasawwuril insan 'inda sama'il lafzi. Dan yang kita maksudkan dengan makna zuhur itu adalah makna yang tampak itu dalam tingkat tasawwur ini adalah makna yang lebih cepat. Dia lebih menang daripada yang lain, lebih sampai kepada tasawwur setiap manusia, deskripsi yang ada di akalnya, di benaknya, setiap dia mendengar kata itu, min ghairihi minal ma'ani, lebih cepat daripada makna lainnya. Ketika kata itu sudah punya beberapa makna, tapi yang ini lebih cepat. Fahuwa aqrabul ma'ani ilal lafzi lughatan. Maka dia lebih dekat kepada makna itu secara bahasa, ya. Wal akharu, dan yang lain, zuhuru halil mutakallim, yaitu apa yang tampak bagi kita, yang zahir bagi kita, yang bisa dipahami oleh kita dari halul mutakallim, dari kondisi orang yang mengatakan tersebut. Fi annama yuriduhu mutabiqun li zuhuril lafzi. Bahwa apa yang dia ucapkan itu sesuai dengan makna lafaz secara makna tasawwuri. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, misalnya dalam Al-Quran. Pencuri laki-laki dan perempuan itu potonglah tangan mereka berdua. Tangan, apakah dalam makna tasawwuri yang dimaksud ini tangan ini, ataukah Tuhan ingin mengatakan bahwa potong tangannya itu maksudnya di penjara, sehingga dengan di penjara itu tangan dia tidak lagi bisa berfungsi untuk mencuri barang. Itu yang kemudian dipahami oleh, katakan, boleh disebut sebagian ulama kontemporer yang kemudian sesuai dengan hukum katakan dunia, bahwa pencuri ya di penjara, tidak dipotong tangannya. Karena ayat yang mengatakan potong tangan maksudnya supaya tangannya tidak mencuri lagi. Bagaimana caranya? Ya ditahan, misalnya 3 bulan, 1 tahun, dan seterusnya. Ai annahu yuridu aqrabal ma'ani ilal lafzi lughatan. Artinya kita perlu menentukan apakah si mutakallim ketika menggunakan kata tangan misalnya itu adalah yang persis seperti yang hadir di benak kita setiap kita mendengar kata tangan, ataukah makna-makna lain. Yang makna lain itu bisa jadi dekat, bisa jadi jauh misalnya. Ilal lafzi lughatan. Wa hadha ma yusamma bi zuhurit tatabuq. Ini yang disebut dengan apa yang tampak dari kesesuaian baina maqamil isbati wa maqamil thubut, antara tingkat aslinya apa adanya yang sebenarnya realitasnya itu subut, yakni yang memang secara bahasa memang begitu, ataupun isbat, yakni dalam hal maqamil isbat wa subut. Isbat artinya untuk kita perlu menetapkan bahwa memang begitulah yang diinginkan. Dalam pembicaraan memang itu yang diinginkan. Bisa saja antara subut dan isbat adalah berbeda. Secara subut memang secara makna artinya misalnya tangan itu ya tangan ini seperti yang kita punya. Potong tangan ya potong ini. Tapi bisa saja maksudnya misalnya dalam isbat bahwa Tuhan ketika menyuruh untuk potong tangan, yang diinginkan Tuhan bukan itu. Tapi kata potong adalah majazi misalnya. Seperti orang Arab mengatakan iqta' lisanahu, potong lidahnya. Maksudnya apa? Dipotong lidahnya beneran? Enggak. Iqta' lisanahu ketika sedang orang berdebat, maksudnya udah diamkan dia. Bagaimana caranya supaya dia diam? Ya dikasih misalnya pertanyaan, dikasih
sebuah konklusi yang dia kemudian diam, dia tidak punya jawaban lagi. Itu dalam bahasa Arab digunakan ikhfa' lisan. Supaya dia tidak terus ngomong misalnya. Ya, di sini yang perlu dibuktikan antara subutnya dengan isbatnya sama. Wa minal muqarrar fi ilmil usul, dan yang sudah ditetapkan dalam ilmu usul, yakni para ulama usul memahaminya, anna zuhura halil mutakallim, bahwa keadaan seorang mutakallim fi iradati aqrabil ma'ani ilal lafzi hujjah, dalam hal menyampaikan sesuatu itu yang dia maksudkan adalah makna yang paling dekat. Bisa saja makna lughawi itu sendiri, atau makna kalaupun tidak makna lughawi, tapi makna yang paling dekat dengan lughawi itu. Karena itu perlu dipastikan yang mana yang dia inginkan. Dan ketika kita pahami bahwa itulah makna yang paling dekat, maka itu hujjah. Artinya hujjah, kita bisa berdalil, kita bisa berpegang, kita bisa menghasilkan hukum dengan cara menerapkan kaidah bahwa zuhur urfi itu adalah hujjah. Wa makna hujjiyatidz zuhur ittikhadhuhu asasan li tafsirid dalilil lafzi ala dawihi. Dan makna kehujjahan zuhur atau otoritas zuhur gitu ya, itu adalah kita jadikan dia sebagai pondasi, sebagai pegangan untuk menafsirkan dalil lafzi, bahwa itulah yang ditunjukkan oleh lafaz tersebut ala dawihi, sesuai dengan katakan pemahaman tersebut, sesuai dengan naungan pancaran. Fanaftaridu daiman annal mutakallima qad arada al-ma'na al-aqrab ila al-lafzi fi an-nizam al-lughawi al-'am. Maka kita selalu punya asumsi, kita selalu punya klaim bahwa seorang mutakallim itu selalu menginginkan makna yang paling dekat kepada lafaz. Dan itulah yang berlaku dalam nizam, dalam sistem bahasa. Akhdan bi zuhuri halihi, dengan mengambil kondisi halnya, kondisi keadaannya. Wali ajli dzalika yutlaqu ala hujjiyatiz zuhur isma asalataz zuhur. Karena itu juga disebutkan pada pembahasan hujjiyatuz zuhur itu, istilah lainnya adalah asalatuz zuhur. Sesuai dengan prinsip pertama, asalah. Ini asil, memang prinsipnya pada dasarnya adalah bahwa setiap orang akan memahami apa yang tampak dari pemahaman bahasa dan juga pemahaman dari kondisinya. Dia menyebutkannya itu apa yang dia inginkan, yaitu makna bahasa atau makna yang paling dekat. Li'annaha taj'aludz zuhur huwal aslu. Kenapa disebut as-salatuz zuhur? Karena konsep itu, kaidah itu, unsur mustarak itu adalah menjadikan zuhur, ini apa yang tampak daripada kondisi orang yang berbicara itu, huwal aslu, dialah yang menjadi prinsip, dialah yang menjadi dasar untuk menafsirkan apa yang dimaksudkan oleh lafaz tersebut, kata tersebut. Wa fi dawi hadza nastati'u an na'rifa limadza kunna nahtammu fil bahth as-sabiq bi tahdid al-madlul al-lughawi al-aqrab lil kalimah. Karena itu kita bisa paham sekarang, atau lebih paham saat ini, mengapa sebelumnya kita perlu mementingkan untuk mengidentifikasi mana yang menurut bahasa yang paling dekat lil kalimah untuk sebuah kata, wal ma'na adh-dhahir laha bimujibin nizamil lughawiyil 'am, dan mana makna yang memang tampak untuk kata tersebut sesuai dengan nizam bahasanya. Ma'a annal muhim 'inda tafsir dalil lafzi
huwa iktishafu madza aradal mutakallim bil lafzi min makna. Padahal yang lebih penting adalah bagaimana menafsirkan lafaz tersebut atau apa yang diinginkan daripada kata tersebut ketika orang menggunakannya. Tapi karena prinsipnya adalah kembali kepada makna lughawi atau kembali kepada yang paling dekat, maka berarti sudah apa yang dikatakannya itulah yang diinginkan sesuai dengan makna lughawi atau yang paling dekat. La ma huwal ma'nal aqrab ilaihi fil lughah. Ya, bukan makna lughawi yang paling dekat dalam bahasa itu yang kemudian menjadi penting, padahal yang lebih penting apa yang diinginkan. Tapi kenapa kita bahas juga? Karena apa yang diinginkan itu kita tentukan dengan cara apa? Dengan cara kembali ke sana. Karena itulah yang asal. Fa inna nudriku fi dawi asalati dhuhur an-nasilata wathiqatun jiddan. Ya, kita paham itu bahwa asalatul zuhur itu, ya, prinsip zuhur itu adalah punya hubungan yang sangat erat baina iktishafi muradil mutakallim wa tahdidil madlulil lughawiyil aqrabil kalimah, antara kita menyingkap apa keinginan seorang mutakallim dengan identifikasi bahasa dan apa yang paling dekat dengan makna kata tersebut. Lianna asalatadz zuhur tahkumu bi anna muradal mutakallimi minal lafzi huwa nafsul madlulil lughawi al aqrab. Dan prinsip zuhur itu menghakimi, prinsip zuhur itu adalah kemudian memastikan bahwa yang diinginkan oleh seorang mutakallim daripada sebuah kata apa maknanya adalah makna yang memang ditunjukkan oleh bahasa itu atau yang paling dekat dengan bahasa itu. Ail makna zahir minal lafzi lughatan, dengan kata lain adalah makna yang paling tampak daripada bahasa itu, daripada kata itu secara bahasa. Falikaina arifa muradal mutakallim yajibu an na'rifal ma'nal aqrabi ilal lafzi lughatan. Karena itu supaya kita tahu apa keinginan mutakallim, maka kita wajib untuk mengetahui makna aqrab kepada lafaz tersebut secara bahasa. Linahkuma bi annahu huwal ma'nal muradu lil mutakallim. Sehingga kita bisa menghukumi bahwa makna yang diinginkan oleh mutakallim itu adalah makna tersebut. Selama kita belum bisa menghukumi, maka berarti kita tidak bisa mengklaim bahwa inilah yang diinginkan. Tapi as-shalatul zuhur itu adalah sebuah prinsip yang mengatakan bahwa kembalikan kepada makna aslinya, kepada makna lughawi yang paling dekat, dan yang diinginkan oleh mutakallim adalah makna lughawi yang paling dekat. Dalilnya apa? Bahwa itu yang memang bisa dijadikan sebagai prinsip sehingga itu menjadi hujjah. Sini beliau sebutkan dua dalil. Insyaallah masih ada waktu. Wa dalilu ala hujjiyatiz zuhur yatakawwanu min muqaddimatain. Ya, dia terdiri daripada dua muqaddimah, dua premis. Al-ula, premis pertama, annas sahabah wa ashabal a'immah, bahwa sahabat Nabi, as-sahabah wa ashabal a'immah, dan juga sahabat para imam, kanat siratuhum qaimatan 'alal 'amali bi dhawahiril kitabi was sunnah. Mereka sirahnya, kebiasaannya adalah berdiri di atas amal, di atas melaksanakan zawahiral kitabi was sunnah. Itu beramal dengan apa yang dipahami secara lahiriah sesuai dengan makna bahasa yang paling dekat dengan makna kata tersebut, baik itu ayat Quran ataupun sunnah. Wattikhadudz zuhuri asasan li fahmiha kama huwa wa kanat siratuhum qaimatan, ya,
wattikhadadz zuhuri asasan li fahmiha kama huwa wadihun tarikhiyan min amalihim wa daidanihim. Bisa itu dimaktufkan kepada qaimah, jadi itu juga menjadi khabarnya kanat. Ya, qaimah, lebih tepatnya mungkin maktufnya kepada amali ya. Kanat siratuhum qaimatan. Adanya kebiasaan mereka adalah berdiri di atas apa? Berdiri tegak kebiasaan mereka di atas melaksanakan hal yang tampak zahir daripada kitab dan sunnah dan menjadikan, artinya berdiri di atas menjadikan zuhur itu asasan lifahmiha adalah menjadi pondasi untuk memahami apa? Zahirnya kitab dan sunnah. Kama huwa wadihun, itu perlu dibuktikan Said Sadaf. Iya, perlu dibuktikan, tapi jelas setiap orang yang baca dalam sejarah bisa akan mendapatkan min amalihim wa daidanihim. Itu yang pertama. Yang kedua, asani, yang kedua adalah anna hadhihi sirah ala mar'a wa masma' minal ma'sumin, bahwa sirah ini adalah bagian yang dilihat, didengar oleh para imam maksum. Walam ya'taridu 'alaiha, dan imam atau nabi tidak protes, tidak menolaknya. Wa hadza yadullu 'ala sihhatiha syar'an, dan ini menunjukkan bahwa itu sah, absah secara syar'i. Wa illa larada'u anha, kalau tidak syar'i, tidak boleh menggunakan zuhur, maka imam atau nabi harus menolaknya. Wa bidzalika yathbutu imda'us syari'i lis-siratil qa'imah 'alal 'amali bizzuhur. Dengan demikian, maka bisa dibuktikan, bisa ada endorse keabsahan. Imam sudah mengendorse-nya dengan diam, dengan tidak protes, bahkan mengiyakan mungkin dalam katakan sebagian penuturan sejarah untuk mengamalkan kepada zuhur. Itulah yang disebut dengan hujjiyatul zuhuri syar'an, keabsahan zuhur secara syar'i. Alhamdulillahirabbil alamin.